Halo guys, perkenalkan nama saya Hayat Wajid Dan saya Rismalika Syafiqi. kami dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Unggulan Kalimantan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan mikroskop Dengan merek Boyko. Jadi ada pertanyaan menarik nih, apa itu mikroskop? Jadi mikroskop sendiri ini Risma ada dari dua kata Yunani. Yang pertama adalah mikros yang artinya kecil dan scope artinya melihat. Jadi secara keseluruhan apa Risma? mikroskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, yang uniknya sendiri di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, mikroskop sendiri merupakan senjata kami untuk melakukan pendiagnosaan penyakit atau melihat hapusan darah dan sebagainya. Itu tuh sangat menunjang dalam program studi kami. Baik, dan berikutnya ada kata Boyko. Boyko sendiri merupakan nama perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Boyko yang berasal dari Jerman yang didirikan pada tahun 1929. Dan uniknya lagi, perusahaan Boyko sendiri itu memproduksi instrumen laboratorium seperti rotator, sentrifuge, mikroskop, mikropipet, dan sebagainya. Jadi itu fun fact tentang mikroskop yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke nih, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar apa itu mikroskop, terus apa itu Boyko. Selanjutnya kita akan langsung praktik serta mengenal bagian-bagian serta fungsi dari mikroskop. Sebelum itu, kita harus pakai jas lab dulu. 1, 2, 3. Udah pakai jas lab nih. Kita langsung aja ke mikroskop nih, Riz. Oke guys, kita udah sampai di meja kerja kita, yaitu tersedia sudah mikroskop binokuler dari Boyko. Baik, kita kenalan dulu sama bagian-bagiannya. Yang pertama, yang paling penting adalah lensa okuler. Lensa okuler kenapa paling penting? Itu tuh karena dia udah dekat dengan mata kita, sehingga kita bisa melihat bayangan mikroskop yang ada pada lensa objektif. Turun lagi, ada namanya lengan mikroskop yang mana fungsinya untuk membantu kita dalam membawa atau memindahkan mikroskop. Turun lagi, kita ada ada revolver. Revolver sendiri tempat kita meletakkan lensa objektif. Nah, dan juga untuk memindahkan lensa objektif, mengubah lensa objektif. Kayak misalkan kita yang inginnya lensa objektif 40, kita ganti yang 10 ke 40, tinggal kita putar kayak gini sampai bunyi klik. Nah, baru di bawah revolver ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini adalah lensa yang paling dekat dengan sampel atau preparat, sehingga dia dapat perbesaran bayangan yang pertama kali, baru diteruskan ke lensa okuler yang mendapat perbesaran bayangan yang untuk kedua kalinya. Nah, di lensa objektif mikroskop Boyko ada 4 lensa. Yang pertama yang warna merah adalah perbesaran 5, biasanya 5 atau 4. Yang berikutnya ada yang warna kuning 10. Yang warna biru, pitanya warna biru adalah lensa yang 40. Dan yang warna putih adalah lensanya yang 100. Nah, turun lagi di bawah ada meja preparat. Baik, meja preparat tempat kita meletakkan preparat atau sediaan atau sampel. Terus di sini ada penjepitnya. Yang besi ini tujuannya apa? Untuk meja sediaan atau preparat atau sampel itu tuh nggak bergerak, sehingga stabil waktu kita melakukan pemeriksaan. Terus di sini turun lagi ada pengatur kasar sama pengatur halus untuk meja preparat. Jadi kita bisa melihat-lihat sampel dengan mudah, kita gerakan mau ke atas ke bawah sampelnya ya. Baik, ini kita selanjutnya setelah pengatur kasar halus dari preparat, kita lanjut lagi ke kondensor. Kondensor ini tempat kita memfokuskan cahaya. Jadi yang lihat nih, yang dia naik turun, dia punya tuas di sebelah sini kalau model Boyko. Ada tuasnya, pemutarnya. Terus di bawahnya lagi ada diafragma. Nah, kalau kalian lihat ini diafragma, dia mengatur banyak atau sedikitnya cahaya
yang kita gunakan pada saat pemeriksaan. Nah, baru di bawahnya lagi kita punya lampu. Lampu sendiri merupakan sumber cahaya untuk diteruskan ke preparat atau objek atau sampel sehingga dia tembus lewat bawah baru ditangkap oleh lensa objektif. Nah, setelah itu kita mundur lagi ke samping. Setelah dibawa ke samping, di sini ada tombol on sama off. Ini tujuannya untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Di bawahnya ada pengatur intensitas cahaya lampu sehingga kita bisa mengatur seberapa terangnya lampu yang kita gunakan. Baru di bawahnya lagi ada yang paling besar, ini namanya makrometer. Tujuannya untuk mengatur perbesaran atau melihat bayangan secara kasar. Jadi kita melihat bayangan secara kasar. Lalu yang ini yang kecil adalah mikrometer. Tujuannya untuk kita melihat bayangan secara halus. Jadi kita mengaturnya secara halus. Jadi secara bahasa simpelnya pengatur kasar dan pengatur halus. Terus di bawahnya lagi kita ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini tujuannya untuk mikroskop bisa berdiri secara tegak dan stabil. Nah, dan paling penting kalau untuk mikroskop diusahakan diletakkan di tempat yang kuat atau kokoh serta datar. Jadi jangan ada yang ibaratnya tuh enggak stabil sehingga kakinya ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kaki sendiri selain sebagai penopang dari mikroskop, tujuannya membantu kita juga untuk memindahkan mikroskop. Soalnya pada saat memindahkan mikroskop, kita memegangnya seperti ini. Tangan kanan di sini, tangan kiri di bawah. Tujuannya apa? Kalau kita kesenggol, jadi dia nggak langsung jatuh. Soalnya harga mikroskop sendiri lumayan mahal. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan mikroskop. Jadi itulah teman-teman bagian-bagian mikroskop dari model Boyko. Baik, berikutnya kita akan langsung praktek bagaimana cara penggunaannya. Untuk praktikumnya, kita akan menggunakan sediaan hapusan darah dari praktikum mata kuliah hematologi. Nah, sebelum itu kita nyiapin mikroskopnya dulu. Baik, untuk menyiapkan mikroskopnya, pertama kita colokkan kabel mikroskop ke belakang mikroskopnya. Set, ini kan? Udah. Baru selanjutnya kita cari sumber arus listrik dan kita colokkan ke sana. Oke. Nah, udah kehubung di sumber listrik, baru kita hidupkan lampu dan kita maksimalkan volume cahayanya sampai yang paling terang. Baik, untuk sediaan hematologi atau sediaan hapusan darah, kita pilih yang mana aja ya, bebas. Baru kita ambil oil emersi. Karena untuk hapusan darah kita akan menggunakan lensa objektif 100 yang warna putih tadi. Kita pindah ke warna putih. Nah, lalu untuk kondensornya kita naikkan ke maksimal dan diafragmanya kita buka. Tapi bisa nyesuaiin sih sama sesuai mata untuk pengamatan masing-masing. Nah, kita teteskan satu tetes. Oke, udah. Baru sediaan ini kita letakkan di meja preparat. Nah, baru kita arahkan yang ada oil emersi atau minyak emersinya tadi pas di bawah lensa objektif 100. Baru secara perlahan kita naikkan pengatur kasarnya sampai ke maksimum. Jadi di sini kita harus hati-hati ya, karena nggak banyak sediaan ini pecah karena nggak hati-hati, terutama untuk penggunaan lensa objektif 100 kali. Baru udah maksimal kita gunain pengatur halus. Nah guys, udah ditemuin kan? Udah lihat gimana hasilnya? Ini nih lapang pandang dari hapusan darah
mata kuliah hematologi. Nah, udah lihat kan gimana hasilnya dari praktikum kita mikroskop dari perusahaan Boyko. Nah, kita lanjut lagi ke cara pembersihan mikroskop. Baik, pertama-tama kita turunkan dulu meja preparat dengan menggunakan pengatur kasar. Baru kita ambil objek kita atau sampel kita letakkan tisu di atas meja kerja kita. Maaf ya, agak berangin di sini. Baru, nih udah rata tisunya, kita balik langsung. Oh, udah, kayak gitu. Nah, udah kan? Kita bungkus saja. Nah, kita sisihkan. Baik. Berikutnya, kita turunkan volume cahaya dulu. Dan kita matikan. Baik, kan udah kita sisihkan tadi sampel kita, objek kita atau preparat kita tadi. Kita turunkan kondensor. Baru kita tutup diafragmanya. Dan selanjutnya kita bersihin dulu lensa objektif 100. Nah, kenapa harus dibersihin? Karena dia habis menggunakan oil immersion. Kalau nggak dibersihin bakalan ada jamur sehingga akan merusak lensa. Dan harga lensa objektif sendiri cukup mahal loh. Jadi kita sebagai pengguna ataupun ya baik sebagai mahasiswa ataupun pekerja di lapangan nanti, kita diusahakan bisa memaintain alat sehingga alat bisa awet. Nah, cara membersihkannya tisu lensa khusus. Kita bersihkan lap satu arah dan kita tekan sambil secara perlahan ya, jangan begitu berangas kayak gitu. Soalnya alatnya cukup mahal. Nah, kalau udah, kita atur posisi revolver tepat pada lensa 4 atau 5 yang pita merah ya. Dan usahakan meja udah turun. Kita putar lensa okuler ke belakang. Nah, oke. Dan kita lepas dari sumber arus listrik. Kita cabut. Dan kabelnya kita rapikan. Dan biasanya kalau ini kita letakkannya, kalau biasanya kan ada yang pakai wadah di sini ya. Kalau nggak ada, kita taruh di satu tempat di raknya juga sehingga kabel sama mikroskopnya nggak kepisah. Nah, kalau udah, baru kita bawa ke ke lemari mikroskop. Nah guys, setelah kita udah rapi semua, kita taruh di lemari mikroskop yang khusus. Nah, lemari mikroskop sendiri dia harus ada lampu serta sel gel silika. Nah, jadi untuk lemari mikroskop sendiri biasanya nih dia emang harus pakai lampu kayak gini warna coklat agar suhunya stabil, dikasih gel silika, serta dia harus ada ventilasi yang bagus serta jauh dari air. Tujuannya apa? Mencegah lensa berjamur dan untuk mempertahankan mikroskop agar tetap bisa dipakai. Karena untuk mikroskop seperti Boyko, ini merek Boyko sendiri agak cukup mahal karena buatan dari Jerman. Nah, kita tutup. Dan udah deh untuk praktikumnya. Kita balik lagi ke tempat awal. Halo guys, aku udah balik lagi nih dari meja kerja habis praktikum bersama gue tentang cara penggunaan mikroskop. Saya Hayatul Jidan, pamit. Saya Rismalika Syafitri. Terima kasih udah nonton. Bye bye.